Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Julita dengan NIM C0C023036. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian hukum dan hukum bisnis di Indonesia, yang mana dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Wirni Eka Putra, SE MSI. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama yaitu ada pengertian hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Selanjutnya itu ada hukum bisnis di Indonesia. Hukum bisnis di Indonesia adalah peraturan yang mengatur tata cara menjalankan kegiatan, usaha, perdagangan, dan keuangan. Hukum bisnis bertujuan agar kegiatan usaha berjalan lancar, tertib, dan tidak merugikan. Fungsi hukum bisnis yaitu dapat melindungi perusahaan maupun pengusaha yang ada di dalamnya. Selanjutnya itu ada perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Hukum bisnis di Indonesia awalnya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel, yaitu peninggalan Belanda. Banyak pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dicabut dan digantikan dengan peraturan perundang-undangan baru. Pemerintah telah mewujudkan keseriusannya dalam menciptakan lingkup persaingan bisnis yang sehat melalui hukum, termasuk hukum di dunia digital. Hukum bisnis di Indonesia juga didasarkan pada agama, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta hukum yang berlaku di negara lain. Tujuan hukum bisnis di Indonesia adalah untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko. Hukum bisnis juga bertujuan untuk menciptakan kegiatan bisnis yang aman, tertib, damai, dan adil. Ada beberapa tujuan hukum bisnis di Indonesia, yaitu melindungi berbagai jenis usaha dari skala kecil sampai besar, menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar agar efisien dan lancar, membantu perbaikan sistem keuangan serta perbankan, mewujudkan bisnis yang aman dan juga adil, memberikan proteksi kepada pelaku bidang ekonomi, memberikan perlindungan kepada pengusaha atau kontraktor, membantu mengatasi berbagai masalah kompensasi di dalam suatu organisasi, menjaga kepuasan dalam hidup manusia, meningkatkan perekonomian bagi segenap lapisan masyarakat. Sumber hukum bisnis Indonesia. Terdapat dua sumber hukum, yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material atau agama yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat, tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil yaitu tercantum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Putusan Hakim, dan Kontrak Perusahaan. Sumber hukum bisnis di Indonesia yaitu terdapat beberapa undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Putusan Hakim. Ruang lingkup hukum bisnis yaitu terdapat kontrak, perusahaan, surat berharga, hak milik intelektual, asuransi, perpajakan, merger dan akuisisi, anti-monopoli, perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu ada asas hukum bisnis.
yaitu ada asas manfaat, asas keadilan dan pemerataan, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, asas kemandirian, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, dan asas membangun tanpa merusak lingkungan. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis. Ada beberapa macam prinsip dasar etika bisnis, yaitu kejujuran dan transparansi. Yaitu adalah inti dari etika bisnis. Ada tanggung jawab sosial, keadilan dan keadilan, menghormati hak-hak individu, keberlanjutan, menyusun kode etik, pelatihan dan pendidikan, mekanisme pelaporan dan penegakan. Yang terakhir yaitu ada peran hukum dalam bisnis dalam mengatur praktik bisnis. Berikut ini adalah peran hukum bisnis dalam mengatur praktik bisnis, yaitu menjaga ketertiban, yang mana hukum bisnis mengatur cara menjalankan bisnis agar tetap aman dan tertib. Melindungi konsumen, yang mana hukum melindungi hak-hak konsumen. Menjaga kecurangan, hukum menjaga dan mengurangi kecurangan dalam bisnis. Menjaga keseimbangan, hukum bisnis mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis seperti perusahaan, konsumen, dan pemasok. Membentuk etika bisnis, yang mana hukum bisnis membentuk praktik etika bisnis yang baik. Dan yang terakhir yaitu mengatasi masalah kompensasi, yang mana hukum bisnis mengatasi berbagai masalah kompensasi di dalam suatu organisasi. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.